Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang Ramadan sholat id, caranya nanti 2 rakaat. Rakaat pertama takbir berapa kali? Betul? 7 kali. Yang kedua berapa kali? 5 kali. Di luar takbiratul ihram atau takbir intikram. Terdiri dari sujud. Kemudian setelah sholat kita akan ada apanya? Khutbah, ya. Dan nanti selama khutbah nggak boleh berisik, ya. Tutup di situ. Bentar tok nanti. Kita mulai dengan sholat terlebih dahulu, ya. Sholat terlebih dahulu. Nah, setelah itu khutbah, mendengarkan khutbah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Kaum muslimin, keluarga yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hari ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesempatan, sehingga masih bisa menunaikan sholat Id walaupun di rumah. Mudah-mudahan pahalanya, mudah-mudahan kebaikan kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul berjuang sebagai salah satu bentuk pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dari itu, mari kita berusaha hidup kita, ibadah kita, mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal, sudah wafat. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini pula, mari kita merenungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar yang sudah dibacakan tadi. Ya, mohon perhatikan ke sini semuanya. Jangan memperhatikan ke dedeknya. Sini semuanya, nggak boleh tengok-tengok. Ayat pertama, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Berupa nikmat hidup, nikmat kesempatan. Nah, apakah besok kita masih hidup? Tidak tahu, walau a'lam. Apakah besok kita masih diberi kesempatan? Walau a'lam. Maka kita harus berusaha mensyukuri nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah supaya mensyukuri nikmat dengan cara apa? Antara lain dengan cara sholat dan berkorban. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan ya. Sultan tidak boleh meninggalkan sholat, apapun alasannya. Kemudian Nima juga tidak boleh meninggalkan sholat kecuali ada uzur secara syar'i. Zalfa juga demikian. Yang namanya sholat itu ibadah paling pokok yang nanti akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kita juga begitu, harus sholat ya, nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian perintah berkurban. Sultan besok bisa berkurban. Ya mungkin sekarang belum bisa berkurban, besok mungkin 20-30 tahun lagi Sultan bisa berkurban 100 ekor unta. Amin. Ya. Nimas bisa berkurban 50 ekor sapi. Zalfa bisa berkorban 1000 domba. Kita bisa berkorban besok 1000 unta yang dibagi kepada saudaranya. Tiap saudaranya dikasih 1 unta. Kemudian juga arsak. Wah, akan dibagikan unta, ya akan membagikan korbannya. Maka
marilah kita berusaha supaya kita bisa berkorban sesuai dengan kemampuan. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukan kurban ya, malah mengorbankan anaknya, ya, anaknya supaya disembelih. Oh, melebihi 1000 unta, melebihi 1000 domba. Tapi kemudian digantikan dengan domba anaknya yang bernama Ismail. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi kita tidak boleh membenci aturan Allah, tidak boleh membenci Nabi Muhammad, tidak boleh membenci syariat Islam, karena itu nanti akan terputus. Maka di musim pandemi ini, saat masih banyak wabah, kita sholat di rumah. Nanti kita siarkan ini di YouTube ya, nanti biar jadi tambahan informasi pengetahuan buat yang lain. Intinya mari kita melaksanakan sholat dan kita melaksanakan kurban sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kemudian kita ini tidak mau berkurban. Karena inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, yaitu orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, keluarga yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi Covid segera berakhir, kehidupan segera normal kembali, sekolah menjadi normal kembali, Sultan bisa sekolah, Geja bisa sekolah, semuanya bisa sekolah dengan baik, bisa mengadakan kegiatan dan seterusnya dan seterusnya. Dan insya Allah kita mengadakan kurban, kita bisa memakan sebagian kecil rezekinya, kurbannya, kemudian yang lain kita bagikan kepada tetangga, kepada saudara, kepada kerabat kita. Demikian khutbah singkat ini. Harapan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rizkinya, memudahkan anak-anak semuanya menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian juga kepada Arsak yang masih kecil, ya, semoga menjadi anak hebat, anak yang luar biasa, di bawah bimbingan Umi yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa biya wa habbu 'ilman hikmatan wa rizqan ya razzaqul musahiran. Wa bil khairi ya fatahu faftah wa bil huda wa bil 'ilmi ya 'alimu kulli mufaddilan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.